Sepak bola turut empati dengan penindasan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Sejumlah dukungan mengalir deras dari berbagai kalangan termasuk para supporter. Sayangnya aksi dukungan ini banyak ditentang karena dianggap telah melanggar regulasi FIFA. Cetak Gol coba merangkum momen-momen kemanusiaan sepak bola terhadap Palestina sebagai berikut. Komunitas Yahudi memaksa Mazraoui meminta maaf. Untuk mengawali ulasan ini ada Muser Mazraoui yang menemui salah satu komunitas Yahudi. Pemain dari Bayern Munchen ini memang yang paling gencar memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina. Dalam Instagram pribadinya, Mazraoui menuliskan "We stand strong" disertai dengan bendera Maroko di tanah Palestina. Dia mengaku ingin memperjuangkan perdamaian untuk Palestina. Mantan pemain dari Ajax Amsterdam ini mengecam segala tindak kekerasan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Namun dukungan Mazraoui ternyata ditanggapi negatif oleh Bayern Munchen. Manajemen dari FC Hollywood merasa nggak senang pemainnya membela kemerdekaan Palestina. Bayern Munchen langsung meminta Mazraoui untuk menemui komunitas Yahudi di kota Munich. Komunitas Yahudi marah besar dan memaksa sang pemain untuk minta maaf kepada mereka. Politikus Jerman bernama Volker Beck bahkan akan membawa Mazraoui ke jalur hukum. Mohamed Salah berikan bantuan untuk Palestina. Selanjutnya ada Mohamed Salah yang juga turut menyuarakan perdamaian di tanah Palestina. Bintang Liverpool ini meminta bantuan kemanusiaan dibuka untuk rakyat Palestina. Salah bahkan mengutuk keras pembantaian yang dilakukan oleh militer Israel. Dirinya juga menyoroti kondisi rumah sakit di kota Gaza yang hancur lebur dihujani bom. Mantan pemain dari AS Roma ini juga ikut menyalurkan bantuan lewat sang agen. Donasi Salah akan digunakan untuk kepentingan medis serta nutrisi rakyat kota Gaza. Pihak Liverpool sendiri belum merespons dukungan Salah terhadap rakyat Palestina. Fans Liverpool juga ikut mendukungnya dengan mengibarkan bendera Palestina saat menghadapi Everton. Mereka juga membentangkan spanduk hitam bertuliskan "Demi Tuhan, selamatkan Gaza". Manajemen Celtic yang menghukum suporternya sendiri. Berikutnya ada penggemar Glasgow Celtic yang konsisten memberikan dukungan untuk Palestina. Salah satunya terjadi pada laga menghadapi Paris Saint-Germain. Mereka mengibarkan ribuan bendera Palestina di dalam stadion. Ultras garis keras PSG itu bahkan ikut mendukung aksi yang dilakukan oleh fans Celtic. Namun manajemen Celtic justru memberikan hukuman kepada salah satu supporter mereka, Green Brigade. Alasannya mereka dianggap sebagai supporter yang berbahaya. Green Brigade langsung mengecam hukuman dari yang dijatuhkan oleh pihak klub. Selain itu, Celtic juga terancam didenda oleh UEFA akibat aksi yang dilakukan oleh para supporter mereka. Sebagai informasi, skuad The Boys sendiri pernah disanksi oleh UEFA pada tahun 2016. Saat itu UEFA menganggap suporternya telah melakukan pelanggaran karena mendukung Palestina. Pemain yang rela dihukum setelah bela Palestina. Beberapa pemain yang menyuarakan dukungannya ke Palestina juga harus mendapatkan sanksi. Ligue 1 Prancis menghukum Youssef Attal karena mengunggah video dukungan untuk Palestina. Bek sayap dari OGC Nice ini dilarang bermain selama 7 laga oleh Komite Disiplin Ligue 1. Manajemen OGC Nice bahkan membekukan namanya dari dalam skuad. Berikutnya ada Anwar El Ghazi yang resmi didepak dari FC Mainz 05 akibat dukung Palestina. Klub asal Bundesliga ini memutus kontrak sang pemain sejak tanggal 3 November yang lalu. Meskipun dipecat, El Ghazi mengaku nggak menyesal dengan aksinya. Dirinya akan terus mendukung kemerdekaan Palestina dari cengkraman Israel. Kekacauan tim nasional Palestina. Serangan bengis Israel juga turut menghancurkan sepak bola Palestina. Para pemain tim nasional Palestina dilaporkan banyak yang meninggal dunia akibat dibunuh oleh tentara Israel. Padahal skuad Lions of Canaan akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Palestina sendiri tergabung dalam grup I bersama Australia, Lebanon, dan Bangladesh. Skuad singa dari Canaan juga terancam kesulitan berlaga di gelaran Piala Asia 2024. Mereka berada dalam grup C bersama Uni Emirat Arab, Iran, dan juga Hong Kong. Laporan dari Al Jazeera juga menyebut tim nasional Palestina bakal kekurangan pemain.
Berita ini dibenarkan oleh salah satu pemain tim nasional Palestina, yakni Mahmud Wadi. Wadi bilang kalau banyak pemain Palestina sudah meninggal dunia akibat penjajahan Israel. Tawaran PSSI untuk timnas Palestina. Banyaknya masalah tim nasional Palestina membuat PSSI menawarkan mereka untuk berkandang di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai komitmen Indonesia di tengah konflik Palestina dan Israel. Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI sudah memberikan surat kepada Federasi Sepak Bola Palestina. Wakil Ketua Federasi Susan Salabi mengapresiasi langkah dari PSSI. Namun Salabi mengatakan jika Palestina sudah memilih Kuwait sebagai markas sementara mereka karena alasan jarak. Tim nasional Palestina sendiri akan melakoni laga kandang di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Australia. Kekompakan supporter Malaysia. Gak mau kalah, supporter Malaysia juga melakukan aksi solidaritas untuk Palestina. Hal itu terjadi di laga semifinal Piala Malaysia antara Terengganu FC menghadapi Kuala Lumpur City. Terlepas dari rivalitas di atas lapangan, kedua supporter bersatu mengibarkan bendera Palestina. Ini merupakan bentuk dukungan masyarakat negeri jiran terhadap penindasan Zionis Israel. Gak cuma mengibarkan bendera Palestina, mereka juga kompak menyanyikan lagu Demimu Palestine. Berikutnya, para supporter juga melakukan donasi yang akan disumbangkan ke Palestina. Penggalangan dana ini diawasi langsung oleh Departemen Olahraga Pemuda dan LSM Terengganu Sejahtera. Seluruh fans di Malaysia mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Dukungan dari Kurvasut AC Milan. Kemudian ada Kurvasut AC Milan yang juga turut memberikan dukungan langsung ke Palestina. Saat itu Rossoneri menjalani pertandingan kandang menghadapi Udinese. Para supporter garis keras terlihat membentangkan spanduk yang meminta untuk menghentikan perang. Mereka merasa iba dengan anak-anak yang menjadi korban perang. Fans Liverpool yang bentangkan spanduk dukungan. Selanjutnya ada supporter Liverpool yang membentangkan bendera Palestina di laga kontra Nottingham Forest. Dalam laga tersebut, skuad Reds mampu menang dengan skor telak 3-0. Sayangnya, aksi dukungan ini nggak mendapatkan restu dari petugas stadion. Para steward meminta supporter untuk menunjukkan bendera Palestina yang dianggap ilegal. Mereka menjelaskan jika politik Inggris saat ini sedang berpihak kepada Ukraina. Uniknya, para netizen justru menaruhkan respek kepada petugas yang dianggap cukup sopan. Aksi solidaritas dari sejumlah klub Indonesia. Menutup ulasan ini ada aksi dukungan yang dilakukan oleh sejumlah klub Indonesia, termasuk dari para penggemar Persib Bandung yang mengibarkan bendera Palestina di dalam stadion. Sayangnya petugas stadion terlihat menurunkan paksa bendera Palestina yang sudah dikibarkan. Para supporter yang merasa nggak terima langsung terlihat cekcok dengan petugas. Alhasil manajemen Maung Bandung melarang para penggemar mereka untuk mengibarkan bendera Palestina di dalam stadion. Mereka menilai tindakan itu berpotensi mendapatkan hukuman. Benar saja, PSSI pun menghukum Persiraja Banda Aceh dengan denda 10 juta rupiah. Dalam laga kontra Semen Padang, salah satu supporter Persiraja terlihat masuk ke dalam area lapangan. Mereka berlari sambil mengibarkan bendera Palestina tanpa izin petugas. Selain mengibarkan bendera Palestina, Persiraja juga dihukum karena supporter mereka yang melemparkan botol. Itulah ulasan momen-momen kemanusiaan sepak bola terhadap Palestina. Bagaimana pendapatmu? Apakah dukungan ini akan bisa menguatkan masyarakat Palestina? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.